Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nazifa Maulidia dengan NIM 211FI03019, mahasiswi Sarjana Terapan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Angkatan 2021. Di video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang paling tepat adalah dengan menghukum seberat-beratnya si pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang korupsi, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK, yang kesemuanya dibentuk salah satunya adalah untuk memberantas korupsi. Namun, apa yang terjadi? Korupsi tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan, termasuk pendidikan agama, memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat dalam beragama. Berikut saya akan memaparkan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama ada strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan, yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Lalu, yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. Lalu, yang kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Lalu, yang keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Lalu, yang ketujuh, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintahan. Kemudian yang kedelapan, peningkatan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen. Yang kesembilan, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKN. Lalu yang ke-10, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, yang ke-11, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Kemudian, ada strategi secara detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan tepat dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia dalam gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Lalu yang terakhir, yang kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintahan atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Kemudian ada strategi represif. Upaya represif ini adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Lalu yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah. Lalu yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Lalu yang kelima,
meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Kemudian yang keenam, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Lalu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Upaya-upaya di atas tadi bereferensi dari yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Novianti dan kawan-kawan 2013 pencegahan tindak pidana korupsi Jakarta P3 DI Setjen DPR RI dan Aza Grafika. Yang ketiga, Jaja Ermansyah 2010 pemberantas korupsi bersama KPK Jakarta Sinar Grafika. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Demikian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.